Selamat pagi. Selamat pagi, silahkan duduk. Sebentar saya tutup pintunya dulu ya. Sebentar saya cuci tangan dulu ya. Silahkan. Ini saya perkenalan dulu ya. Saya dengan Bidan Amrini yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa ini namanya? Saya Mbak Nina. Iya, umurnya berapa Mbak? 26 tahun. Saya catat dulu ya. Agamanya? Saya Islam. Suku bangsa? Indonesia ya. Golongan darahnya apa Mbak? Pendidikan terakhirnya? SMA. Sekarang sudah kerja atau masih sekolah Mbak? Sudah kerja. Oh sudah kerja. Nggih, gimana? Ada keluhan apa? Ya saya itu untuk berat badan kan lebih dari 60 kilo. Terus tinggi saya cuma 150. Untuk bidan itu kebutuhan nutrisi yang baik itu yang kayak apa ya Bu? Oh iya, diperiksa dulu ya. Saya tensi dulu. Ya, tensinya normal ya. Saya cek suhunya dulu. Ditimbang dulu sebentar sebelah sini. Oh iya, 62 ya Mbak ya. Berarti monggo silakan duduk. Di sini saya akan menjelaskan tentang nutrisi yang seimbang ya untuk remaja. Sebelumnya Mbak Nina nutrisi ada pendapat tentang nutrisi itu apa, sudah tahu belum? Belum juga. Belum. Oh nggih. Di sini saya akan menjelaskan tentang nutrisi yang pertama ya Mbak ya. Nutrisi itu adalah komponen penting yang menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang. Kemudian saya juga akan jelaskan yang baik untuk remaja itu seperti apa, karena pada kelompok remaja mengalami pertumbuhan cepat memasuki usia pubertas, kebiasaan jajan, menstruasi, dan perhatian terhadap penampilan fisik atau body image pada remaja putri. Nah, yang selanjutnya untuk gizi seimbang untuk remaja itu ya, yang pertama biasakan makan 3 kali sehari bersama keluarga ya. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selama sehari, dianjurkan agar anak makan secara teratur 3 kali sehari, dimulai dengan sarapan atau makan pagi, makan siang, dan makan malam. Untuk menghindari atau mengurangi anak-anak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi, dianjurkan agar selalu makan bersama keluarga. Sarapan setiap hari penting terutama bagi anak-anak oleh karena mereka sedang tumbuh dan mengalami perkembangan otak yang sangat tergantung pada asupan makanan secara teratur. Yang selanjutnya, biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Ikan merupakan sumber protein hewani, sedangkan tempe dan tahu merupakan sumber protein nabati. Protein merupakan zat gizi yang 34 berfungsi untuk pertumbuhan, pertambahan sel atau jaringan yang sudah terbentuk, dan untuk mengganti sel yang sudah rusak. Oleh karena itu protein sangat diperlukan dalam masa pertumbuhan. Selain itu juga protein berperan sebagai sumber energi. Kemudian yang selanjutnya, konsumsi protein yang baik adalah yang dapat memenuhi kebutuhan asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesa di dalam tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Protein hewani memiliki kualitas yang lebih baik dibanding protein nabati karena komposisi asam amino lebih komplit dan asam amino esensial juga lebih banyak. Berbagai sumber protein hewani dan nabati mempunyai kandungan protein yang berbeda jumlahnya dan konsumsi asam amino yang berbeda pula. Oleh karena itu, mengkonsumsi protein juga dilakukan bervariasi. Dianjurkan konsumsi protein hewani sekitar 30% dan protein nabati 70%. Ikan selain sebagai sumber protein nabati, protein juga sumber asam lemak tidak jenuh dan sumber mikronutrien. Konsumsi ikan dianjurkan lebih banyak daripada konsumsi daging. Sumber protein nabati dan dari kacang-kacangan ataupun hasil olahannya seperti tahu dan tempe banyak dikonsumsi masyarakat. Kandungan protein pada tempe tidak kalah dengan daging. Tempe selain sebagai sumber protein juga sebagai sumber vitamin asam folat dan B12 serta sebagai sumber antioksidan. Tempe, kacang-kacangan, dan tahu tidak mengandung kolesterol. Konsumsi tempe sekitar 100 gram atau sama dengan 4 potong sedang.
per hari cukup untuk mempertahankan tubuh tetap sehat dan kolesterol terkontrol dengan baik. Yang selanjutnya, perbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup nih. Sayuran hijau maupun berwarna selain sebagai sumber vitamin, mineral juga sebagai sumber serat dan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan. Buah selain sebagai sumber vitamin, mineral, serat juga antioksidan, terutama buah yang berwarna hitam, ungu, dan merah. Mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sebaiknya bervariasi sehingga diperoleh beragam sumber vitamin maupun mineral serta serat. Kalau ingin hidup lebih sehat, lipat gandakan konsumsi sayur dan buah ya Mbak. Konsumsi sayur dan buah bisa dalam bentuk segar ataupun yang sudah diolah. Konsumsi sayur hijau tidak hanya direbus atau dimasak, tetapi bisa juga dalam bentuk lalapan atau mentah. Dan dalam bentuk minuman yaitu dengan ekstraksi sayuran dan ditambah dengan air tanpa gula dan tanpa garam. Klorofil atau zat hijau daun yang terekstrak merupakan sumber antioksidan yang cukup bagus. Sayuran berwarna seperti bayam merah, kubis ungu, terong ungu, wortel, tomat juga merupakan antioksidan yang sangat potensial dalam melawan oksidasi yang menurunkan kondisi kesehatan tubuh. Kemudian yang selanjutnya, biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Apabila jam sekolah sampai sore atau setelah sekolah ada kegiatan yang berlangsung sampai sore, maka makan siang tidak dapat dilakukan di rumah. Makan siang di sekolah harus memenuhi syarat dari segi jumlah dan keragaman makanan. Oleh karena itu, bekal untuk makan siang sangat diperlukan. Dengan membawa bekal dari rumah, anak tidak perlu makan jajanan yang kadang kualitasnya tidak bisa dijamin. Di samping itu, perlu membawa air minum karena minum air putih dalam jumlah yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan. Nah, yang selanjutnya, batasi mengkonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin dan berlemak. Karena mengkonsumsi makanan cepat saji dan jajanan saat ini sudah menjadi kebiasaan terutama oleh masyarakat perkotaan. Sebagian besar makanan cepat saji adalah makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan cepat saji dan makanan jajanan harus sangat dibatasi ya Mbak ya. Karena pangan manis, asin, dan berlemak banyak berhubungan dengan penyakit kronis tidak menular seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Seperti itu Mbak untuk kebiasaan-kebiasaan mungkin penjelasan nutrisi gizi seimbang yang bisa saya jelaskan. Apakah sudah jelas Mbak yang saya jelaskan tadi? Saya paham sih Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak sih. Sudah jelas ya berarti ya. Sudah ya Mbak, terima kasih banyak penjelasannya. Bisa saya terapkan untuk selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan besok mudah-mudahan sudah dilakukan untuk penerapan gizi seimbangnya ya Mbak ya. Terima kasih banyak Ya, terima kasih. Selamat pagi. Mencuci tangan.